kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya tanya kepada Pak Taufan Damanik. Pak, sebenarnya kalau dari temuan Komnas HAM mungkin boleh disampaikan sedikit demi sedikit supaya masyarakat tidak banyak berasumsi yang bukan-bukan. Sebenarnya dari Komnas HAM ini sepakat tidak bahwa ini bukan murni peristiwa tembak-menembak, tapi memang ada dugaan pembunuhan berencana dengan bukti-bukti yang memang sudah dimiliki oleh kuasa hukum dan juga keluarga? Ya, kami menghargai ya ada pihak seperti pengacara yang berpendapat begitu. Tapi Komnas HAM akan bergerak dan membuat kesimpulan berdasarkan pengumpulan fakta, data, informasi yang kami lakukan. Untuk sementara ini yang sudah jelas ada orang meninggal karena mengalami luka-luka akibat tembakan. Kami temukan juga di dalam tubuhnya ada goresan-goresan lain, ada lebam atau piram ya. Yang itu berdasarkan keterangan ahli nanti akan diperdalam lagi pada hari Senin dengan memanggil dokes ya untuk memberikan keterangan untuk kita mendapat kesimpulan apa sebetulnya yang terjadi pada jenazah atau saudara Yosua ini. Ya, baru setelah itu kita dalami lagi siapa yang melakukannya, dalam konteks apa, satu orang kah atau beberapa orang, karena kita juga mendapatkan informasi-informasi di seputar hari kejadian maupun beberapa waktu sebelum kejadian itu yang memang dia bisa menerangkan beberapa kemungkinan terjadinya peristiwa ini gitu. Tapi untuk membuat kesimpulan yang final mengenai apakah ini pelanggaran HAM atau tidak, apakah pembunuhan berencana atau tidak, saya kira bagi Komnas HAM yang memang bergerak berdasarkan pengumpulan data dan data itu masih terlalu pagi buat kami membuat kesimpulan. Jadi kami berharap masyarakat memang memahami bahwa untuk membuat satu kesimpulan tentang peristiwa ini itu membutuhkan waktu. Ya. Pak Taufan, tapi dari Komnas HAM sebenarnya ada temuan fakta baru tidak, Pak? Ya ada, saya katakan tadi pada hari kejadian informasi kita dapatkan pada waktu-waktu sebelum kejadian tanggal 8 itu kita mendapatkan informasi-informasi yang menurut kami juga ada kaitan dengan nanti bisa menjelaskan apa latar belakang dari peristiwa kenapa terjadi peristiwa ini itu. Tetapi sekali lagi saya katakan dia harus di cross check lagi. Informasi apa iya, sih Pak Taufan? Apa yang terjadi kegiatan situasi atau kondisi dari korban ini atau saudara Yosua ini. Tapi kan sekali lagi itu kan baru satu pihak. Kita harus cross check lagi apakah informasi itu misalnya valid. Kalau valid berarti dia bisa menyimpulkan satu peristiwa tertentu yang terkait pada hari H gitu. Tapi sekali lagi saya katakan untuk bisa pada kesimpulan yang nanti final itu kita tidak bisa gegabah untuk membuat satu kesimpulan sebelum mengumpulkan seluruh fakta-faktanya dan menarik pasal-pasalnya sehingga menjadi satu peristiwa yang kemudian bisa kita katakan ini pelanggaran HAM, ini dilakukan oleh siapa, dengan motif apa, dan dengan cara-cara yang seperti apa misalnya. Itu masih butuh waktu untuk itu. Mungkin saya ke Pak Beni Mamoto, ini memang menjadi pelik sehingga apakah wajar ketika masyarakat mungkin bertanya-tanya Pak Beni untuk institusi sehebat Polri membuka kasus yang seperti ini mungkin bukan pekerjaan yang rumit ya, bahkan hal yang lebih berat dari ini bisa diungkap. Kenapa seakan-akan kok jalan di tempat? Mungkin bisa dibuka bukti percakapan dari Brigadir J ini, agenda kegiatan beliau karena sebelumnya informasinya sedang bersama ibu dan bapak untuk mengantarkan ke Jakarta, apa kegiatannya? Kenapa tidak dibuka Pak Beni? Apakah mungkin karena ini adalah seorang keluarga, kemudian membantah apa yang dikatakan secara resmi oleh Polri, sehingga kemudian ada yang dilindungi atau terkesan ditutupi, Pak Beni? Ya, tentunya saya tidak mau kemudian terbawa pada arus informasi yang silang pendapat, yang tidak ada dasar faktanya dan sebagainya. Tapi yang jelas dalam kasus ini, ada satu proses, kalau bicara cepat atau tidaknya, ada satu proses yang ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Nah ini ada satu proses yang karena penanganannya oleh level Polres, kemudian juga belum optimal dukungan dari Puslapor, Pusdokes, Inafis dan sebagainya, sehingga ketika kasus ini mendapat atensi dan kemudian diputuskan ditarik ke Polda, maka seluruh kekuatan baru diturunkan. Nah inilah ada jeda waktu yang
kemudian masyarakat menilai ini lambat. Tetapi saat ini sudah ada tim khusus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri, di mana tim ini tugasnya cukup luas ya. Di satu sisi mendalami hasil penyidikan yang sudah dilakukan oleh pihak Polres, namun juga sekaligus mendalami tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh petugas ketika mengantar jenazah, menyerahkan ke keluarga, kemudian ada hal-hal yang oleh keluarga diprotes, keberatan, dan sebagainya. Ini juga didalami. Oleh sebab itu, tim khusus ini secara komprehensif di satu sisi mengevaluasi tentang tindakan petugas, tapi di sisi lain mendalami apakah penyidikan ini sudah sesuai dengan ketentuan, apakah penyidikan ini sudah mendalam. Nah, saat ini kita semua menunggu hasil dari pemeriksaan puslapor, nafis, dan pusdokes. Inilah pendekatan scientific crime investigation yang nantinya akan memperkuat ataupun mungkin membantah seandainya ada keterangan saksi yang tidak sesuai. Ini yang perlu kita tunggu sama-sama. Oke, mungkin saya ke kuasa hukum di sini, Mas Febrian. Sebenarnya kalaulah dari kuasa hukum mengatakan bahwa ada dugaan pembunuhan berencana, siapa yang kemudian melakukannya? Siapa yang terfikirkan oleh kuasa hukum bahwa ia merupakan otak dari pembunuhan berencana? Baik, Baradae? Apakah Baradae pernah bertemu kah? Seperti apa? Baik, Caca. Terkait bukti-bukti mungkin juga sudah diketahui dan sudah diterima oleh Bapak Kompolnas, Pak Benny Mamoto. Waktu tanggal 20 kita di ruang bersama, ketua kami memaparkan apa yang menjadi dasar kami melakukan pelaporan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Sifatnya lidik dan kami juga menghormati prosesi daripada yang dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri. Namun awalnya kami sangat menyayangkan. Menyayangkan kenapa? Karena ada moto yaitu presisi dari Pak Kapolri. Isu yang bergulir pada awalnya adalah tembak-menembak. Kemudian ada isu kembali adalah karena pelecehan seksual. Nah, itu disampaikan langsung oleh Karopenmas waktu itu. Menurut hemat kami, apakah tidak ada rasa empati waktu itu? Bahwa keluarga ini sedang berduka. Ditambah lagi tidak boleh waktu itu keluarga melihat kondisi daripada korban dengan alasan bermacam-macam. Kemudian kami mendapatkan bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan menurut kami yang kami kemudian himpun bersama dengan ketua tim dan yang lainnya adalah ada bekas luka yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Polri pada awalnya. Kemudian setelah kami melakukan pelaporan, kami juga mengapresiasi adanya pergerakan yang lumayan signifikan ya, tindakan daripada Polri ini. Ada progres dalam artian katanya ada ketemu juga CCTV dan kemudian juga sekarang sudah naik kepada penyidikan dan ada juga pihak-pihak terkait yang Pak Kapolri mengaktifkan untuk sementara ini. Kami menghormati semua. Kami tidak menyimpulkan tentang siapa-siapa, tidak. Yang jelas adalah sudah ada korban jiwa di sini. Kenapa tidak langsung dilakukan olah TKP? Kenapa tidak langsung mengamankan orang-orang yang ada di situ? Karena ini menjadi perhatian publik besar. Kenapa saya katakan begitu? Karena diduga terjadi adalah di rumah dinas. Yang tentunya rumah dinas tersebut safety-nya lebih lagi dari rumah-rumah orang-orang biasa gitu. Dan sangat janggal buat kami statement-statement awal daripada Polri. Ya, baik. Begitu. Mungkin Pak Benny bisa menambahkan bagaimana Pak Benny tanggapannya? Ya, tentunya memang melihat proses ini awalnya ditangani oleh Polres, ini akan tidak maksimal bila dibandingkan ditangani oleh Polda ataupun Bareskrim. Sehingga banyak hal memang publik mempertanyakan. Kami pun juga sama. Kami juga ketika turun ke Polres juga mempertanyakan hal-hal seperti yang dipertanyakan oleh publik.
Nah, sehingga ketika kasus ini ditarik ke Polda, ini kita yakini bahwa penanganannya akan lebih maksimal, kekuatannya akan lebih banyak yang nanti menangani, kemudian juga sambil menunggu hasil pemeriksaan secara laboratoris, termasuk temuan CCTV di beberapa titik, ini juga akan membantu nanti melihat pergerakan pihak-pihak terkait, kemudian juga apa yang aktivitas dilakukan, termasuk juga tentunya alibi. Alibi pada detik, jam, menit yang bersangkutan di mana dan sebagainya, ini akan terjawab setelah nanti hasil pemeriksaan puslapor selesai. Pak Beni, terima kasih banyak Pak Beni Mamoto, bahkan juga Pak Taufan Damanik, Mas Febrian, terima kasih. Kita harapkan kasus ini bisa segera terungkap.